Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sri Dewi dengan NIM 2110401004. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Raden Patah Palembang. Jadi di sini saya akan melakukan jurnal review sebagai bentuk pemenuhan tugas pada MK Psikologi Sastra yang diampu oleh Ustazah Isnaini Rahmawati. Identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Dinamika Kepribadian Tokoh Tania dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Penulis jurnal ini ialah yang pertama Bagas Apriansyah, yang kedua Marii, yang ketiga Khairus Sibian. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah profesi pendidikan volume ke-7 nomor 3B pada September 2022. Latar belakang penelitian. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya sastra adalah cerminan kepribadian. Kenapa disebut dengan demikian? Karena salah satu bentuk karya sastra yaitu novel mengandung cerita fiksi yang di dalamnya terdapat berbagai macam tokoh yang memiliki berbagai macam bentuk kepribadian. Selanjutnya, mengapa tokoh Tania lebih dijadikan fokus bahasan dibandingkan tokoh Ananta yang merupakan bagian dari judul itu sendiri? Hal ini dikarenakan banyaknya konflik dan permasalahan yang dialami tokoh Tania dalam novel ini. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kepribadian tokoh tersebut. Penelitian terdahulu. Di antara penelitian terdahulu yang membahas tokoh Tania dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khalifatul Akmaliyah dengan judul Konflik Psikologis Tokoh Tania dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati. Penelitian ini menemukan bahwasannya ada 4 bentuk psikologis tokoh Tania, berupa gangguan emosi dan perilaku, gangguan kecemasan, intermittent explosive disorder, dan gangguan kepribadian menghindar atau avoidant. Dalam hasil penelitian ini terdapat salah satu bentuk psikologis yaitu gangguan kecemasan yang merupakan salah satu aspek psikologi dinamika kepribadian. Ini menjadi kelemahan dari penelitian terdahulu, yaitu belum membahas secara rinci mengenai aspek psikologi dinamika kepribadian. Oleh sebab itu, peneliti merasa penting untuk membahas secara rinci terkait aspek psikologi dinamika kepribadian dalam penelitian ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini tercakup pada judul penelitian yaitu Dinamika Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji, menganalisis, mengidentifikasikan, dan memaparkan dinamika kepribadian tokoh utama dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu berupa metode baca, metode catat, dan studi pustaka. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Hasil dan pembahasan. Apa itu psikologi sastra? Psikologi sastra merupakan sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra. Memahami psikologi sastra sebenarnya sama halnya memahami manusia dari sisi dalam. Lalu, apa itu psikoanalisis Sigmund Freud? Psikoanalisis adalah teori psikologi yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Dua bahasan dalam teori psikoanalisis ini ialah mengenai alam bawah sadar dan teori mimpi. Kita lanjut dalam bahasan utama penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana dinamika kepribadian tokoh Tania dalam novel Ananta Prahadi karya Risa Saraswati ini. Terdapat 2 dinamika kepribadian yang dimiliki tokoh Tania ini, yaitu naluri dan kecemasan. Naluri terbagi menjadi 2, yaitu naluri hidup dan naluri mati. Adapun kecemasan terbagi menjadi 3, yaitu kecemasan objektif, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Yang pertama yaitu naluri hidup.
Naluri hidup juga disebut eros, merupakan dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti dari rasa lapar, haus, dan seks. Libido merupakan energi yang dipakai dalam insting hidup. Naluri kehidupan merupakan naluri yang ditujukan kepada pemeliharaan kehidupan manusia sebagai individu maupun spesies. Naluri hidup merupakan naluri alamiah setiap manusia dan berada di alam bawah sadar manusia itu sendiri. Hal ini tercakup dalam pemenuhan kepuasan ID yang tidak mampu mewujud nyatakan tujuan mempertahankan kehidupan atau melindungi diri dari bahaya. Berikut ini ditemukan beberapa kutipan dalam novel Ananta Prahadi yang menunjukkan adanya naluri hidup yang dialami oleh tokoh utama perempuan bernama Tania. Data pertama, aku tidak peduli pemandangannya, yang kuinginkan hanyalah makan hingga kekenyangan untuk persediaan perutku hingga esok hari. Data kedua, aku mulai terkekeh melihat tingkahnya. Kutarik kedua tangannya sambil memeluknya dengan sangat keras. Data ketiga, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Belum pernah sebelumnya kurasakan rasa seperti ini. Begitu cepat timbul dan tumbuh di dalam hatiku, meledak-ledak dan tak terkendali. Sungguh, aku tak pernah mengalami sensasi seperti ini. Yang kedua yaitu naluri mati. Naluri kematian adalah naluri yang berupa tindakan agresif dan destruktif. Naluri kematian ini dapat menjurus pada tindakan bunuh diri atau pengerusakan diri, atau bersikap agresif terhadap orang lain. Berikut kutipan yang dapat dijadikan data dalam naluri kematian. Data keempat, dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah perempuan galak bertemperamen tinggi. Bahkan keluargaku sendiri tak pernah berani mengusikku. Yang kulakukan saat itu adalah berdiri di hadapannya, menjambak rambutnya, lalu menonjok wajahnya hingga darah bercucuran keluar dari hidungnya. Bahasa selanjutnya yaitu kecemasan. Kecemasan objektif yaitu perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Contoh kecemasan objektif yaitu kecemasan menjelang ujian, takut pada seseorang, takut pada kegelapan, dan sebagainya. Berikut kutipan di dalam novel yang dapat dijadikan sebagai data dalam kecemasan objektif. Data kelima, belum pernah aku sebegini peduli kepada orang lain selain diriku sendiri. Data keenam, tepat setelah kata-kata itu kulontarkan, tiba-tiba saja aku melihat sebuah tatapan yang tak pernah kulihat selama ini darinya. Tatapan itu begitu menusuk jantungku, tatapan seorang laki-laki yang begitu marah dan jijik terhadapku. Kutipan ketujuh, gila! Untuk apa kamu naik ke sini, Anta? Ini lantai 3 loh, sinting. Dasar nggak becus si Bibi Eha. Yang kedua, yaitu kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik merupakan rasa cemas yang muncul dalam diri individu yang kemunculannya tidak jelas kenapa bisa terjadi, padahal belum tentu terjadi dalam individu tersebut. Berikut kutipan di dalam novel yang dapat dijadikan data untuk kecemasan neurotik. Data ke-8. Perasaan bersalah menggelayut hebat di hatiku. Kenapa hari ini aku bisa melupakan Anta? Dan kenapa Anta tak menghubungiku? Kenapa harus Tiara yang dia telepon? Kenapa bukan aku? Lalu apa yang terjadi pada Anta? Kenapa aku tak tahu apa-apa? Data ke-9. Bayangan tentang Anta kembali berseliweran, mericuhkan isi kepalaku. Bahkan ricuhnya lebih besar dari kekecewaanku pada Pierre yang saat itu pernah membuatku begitu kesakitan. Perasaanku benar-benar dipermainkan, dan kali ini sakitnya terasa berlipat-lipat. Data ke-10. Mataku seketika melotot. Mas Tama pulang. Baik Bu, Tania pulang lusa dari sini. Terakhir yaitu mengenai kecemasan moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan normal moral. Berikut kutipan dalam novel yang dapat dijadikan data untuk kecemasan moral. Data ke-11. Setiap pagi Bi Eha tak pernah kapok menyuguhiku dengan makanan dan minuman untuk mengisi perutku. Meskipun seringkali aku melemparkan seluruh isinya ke dinding kamarku jika tiba-tiba suasana hatiku berubah memburuk. Data ke-12. Kurai tangan Mama Karni sambil menggelengkan kepalaku. Jangan Tante, aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Data ke-13. Kau ini wanita hina, Tania. Jangan berharap mendapatkan sesuatu yang mulia. Hatiku terus berkata seperti itu. Kesimpulan dari penelitian ini. Pertama,
Kepribadian Tania dibagi menjadi dua, yaitu naluri dan kecemasan. Naluri dibagi menjadi dua lagi, yaitu naluri hidup dan naluri mati. Adapun kecemasan dibagi menjadi tiga, yaitu kecemasan objektif, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Yang kedua, naluri yang lebih dominan adalah naluri hidup, sedangkan kecemasan yang lebih dominan adalah kecemasan objektif dan kecemasan moral. Yang ketiga, berdasarkan keseluruhan bagian dari dinamika kepribadian Tania, yang paling mendominasi adalah kecemasan. Kecemasan Tania yang membuat beberapa dari tindakan naluri hidup tidak terlaksana. Kecemasannya juga memicu munculnya naluri mati. Kelebihan dari jurnal ini ialah terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Juga, metode dan disiplin penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya terperincian dalam rumusan masalah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.